Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Haryani dengan basic pendidikan sebagai seorang dokter hewan. Di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini, saya merupakan salah satu guru pengajar di kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia. Salah satu mapel yang saya ajarkan adalah dasar-dasar kesehatan ternak. Dan di sini saya mendapat amanah menjadi Kepala Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia. Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia berdiri pada tahun 2009. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mencetak generasi yang siap bekerja di bidang industri peternakan secara internasional dan juga mencetak generasi yang memiliki jiwa kewirausahaan yang handal di bidang peternakan. Visi dan misi dari kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia ini adalah visi mencetak lulusan yang berprestasi, terampil, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa serta siap bersaing menghadapi era globalisasi, terutama dunia agribisnis peternakan. Misi 1. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada peserta didik, guru, dan karyawan sehingga mempunyai komitmen dan kemauan kuat untuk terus maju. 3. Meningkatkan komitmen dan semangat seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 4. Mengembangkan bidang agribisnis ternak, terutama di bidang ternak ruminansia, guna menyongsong era globalisasi di dunia peternakan dengan roh kewirausahaan dan kemandirian. Berikutnya, kegiatan praktikum siswa. Kegiatan praktikum siswa mengikuti jadwal yang sudah kita tentukan karena pembagian pemakaian lab untuk kelas 10, 11, dan 12. Di sini sebelum mereka melakukan praktikum harus mentaati tata tertib yang ada di lab. Yang pertama, misalkan mereka harus datang dan mengikuti kegiatan praktikum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mereka harus menggunakan APD yang komplit, misalkan dengan memakai kettle pack, jas lab, ataupun dengan memakai sepatu boot. Persiapan berikutnya adalah mereka harus sudah mengetahui alat dan bahan apa saja yang harus mereka gunakan untuk praktikum saat itu. Adapun beberapa praktikum di kelas 10, 11, dan 12 diantaranya, untuk kelas 10 mereka akan mempelajari atau mempraktekkan tentang pengenalan jenis-jenis ternak ruminansia, perkandangan, dan juga mengenal sistem organ ternak. Kemudian ada juga pengenalan macam-macam pakan ternak, pengenalan hijauan pakan ternak, penanaman hijauan, kemudian memahami ternak sehat dan sakit, pengenalan obat-obatan, dan pengenalan macam-macam penyakit. Untuk kelas 11 dan 12, mereka akan mempelajari dan mempraktikkan tentang budidaya ternak ruminansia pedaging, perah, kemudian pakan ternak, pembibitan ternak, aneka ternak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya, tentang kunjungan industri dan praktek kerja lapangan. Kunjungan industri untuk kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia ini bisa kita kunjungi di industri-industri peternakan dan juga bisa di instansi pemerintah. Misalkan untuk instansi pemerintah, yang pertama ada di Puspetma Surabaya, kemudian Loka Penelitian Sapi Potong, kemudian ada BPIB Singosari Malang. Sedangkan untuk yang kunjungan di industri peternakan, misalkan ada di PT Mirota Yogyakarta, ini penghasil susu bubuk, kemudian ada peternakan sapi perah dan pengolahannya yang berada di Sleman, kemudian ada PT Delvina yang berada di Pasuruan, dan masih ada beberapa lagi kunjungan industri yang lain. Beberapa tempat praktek kerja lapangan untuk kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia. Yang pertama di instansi pemerintah,
di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang, UPT Dinas Peternakan Jawa Timur. Sedangkan di industri peternakan, misalkan di peternakan dan pengolahan susu kambing Etawa di Sleman, peternakan sapi pedaging di Tuban, Nganjuk, Sidoarjo, Madiun, peternakan kambing dan domba di Kepanjen, Tuban, Madiun, dan Bojonegoro, peternakan sapi perah di Kepanjen, Tulungagung, dan Batu. Uji kompetensi keahlian. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian nanti akan dilakukan di kelas 10, 11, dan di semester ganjil kelas 12. Sedangkan untuk kelas 12 akhir mereka akan melaksanakan uji kompetensi keahlian nasional. Yang diujikan pada uji kompetensi keahlian untuk di kelas 10, 11, dan semester ganjil kelas 12 mereka akan menerima pengujian tentang materi yang sudah mereka terima di semester tersebut. Sedangkan untuk kelas 12, uji kompetensi keahlian nasionalnya ini terbagi menjadi beberapa paket keahlian. Yang pertama itu adalah tentang ternak pedaging, kemudian ternak perah, ketiga itu ada pakan ternak, yang terakhir ada pembibitan ternak. Adapun output dari siswa dengan kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia, kita tetap memegang prinsip BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Yang bekerja, contoh, ada yang sesuai dengan kompetensi keahlian mereka. Yang pertama ada di PT GIEK Jepang, kemudian di PT Medion Bandung, PT Ultra Jaya, PT Carun Pokpan Indonesia, PT Ciljedang, peternakan sapi perah, peternakan kambing, dan pengolahan susu, dan masih ada yang lain. Sedangkan mereka yang bekerja di luar kompetensi keahlian, diantaranya ada yang menjadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, pramugara, karyawan toko, karyawan hotel, karyawan koperasi, dan lain-lain. Sedangkan siswa yang memilih untuk melanjutkan, ada beberapa diantaranya yang melanjutkan kuliah di UGM, IPB, Poltek Jember, Polbangtan, Unisla, Unigoro, Poltana Mapena, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang berwirausaha, lulusan kami juga ada yang membuka peternakan domba kambing, peternakan sapi pedaging, peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur, pengusaha kebab. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 4 smart, SMK Negeri 4 go internasional. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.